Panduan Ibadah Perayaan Natal Online PKMR. Berpakaian yang baik seperti Anda ke gereja. Menyanyilah dengan bersuara, tinggikan Tuhan dengan suaramu. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Ikutilah acara demi acara hingga selesai. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, walau COVID-19 masih belum lenyap, namun kita patut bersyukur kepada Tuhan. Because He still cares of us, so we can still commemorate Christmas today. Oleh karena Tuhan masih memelihara kita, dan terlebih lagi kita masih dapat memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, pada hari ini. Our Christmas theme is Emmanuel. It means God be with us. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Emmanuel. Artinya Allah menyertai kita. Dear parents and friends, we are going to begin Christmas worship. Let's prepare our heart and mind in a quiet time. Kita akan memasuki ibadah Natal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari mempersiapkan hati. Saat teduh dimulai. The Word of God became human. 2020 tahun yang lalu, di tengah malam yang sunyi, sebuah peristiwa besar terjadi. Firman Allah lahir menjadi manusia. Let's sing together. Silent night, holy night. Mari kita bernyanyi, malam kudus sunyi senyap.
Salam dan selamat pagi buat kita semua, dan secara khusus buat anak-anak didik kami yang sedang mengikuti perayaan Natal melalui online pada saat ini. Kami mengucapkan selamat Natal. Dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti, mendampingi anak-anak, kami mengucapkan selamat Natal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kabar baik yang pada hari ini saya ambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya anak-anak, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan sepanjang waktu demi waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hampir 1 tahun lamanya kami boleh jalani, kami boleh lalui. Bahkan kami bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan yang telah menyertai, memelihara dan menjaga kami. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah wabah corona yang masih juga belum selesai, namun kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami masih ada sebagaimana adanya saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan berita kabar baik. Kami mohon tuntun kami, terutama anak-anak kami yang sedang ada di rumah, agar mereka dapat memahami firman Tuhan yang diajarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan anak-anak didik kami, saya bacakan satu ayat buat kita dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini Natal tingkat PG, TK, dan SD. Jadi hari ini Suwanto akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan umur anak-anak. Anak-anak didik kami yang ada di rumah, PG, TK, SD. Apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Baiklah. Nah, adik-adik yang terkasih, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, mereka ditempatkan di mana? Di mana? Ya, betul. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Di situ mereka menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam Taman Eden itu. Adam, semua buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kalian makan. Tetapi buah pohon yang ada di mana adik-adik? Ya betul, di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh dimakan. Itu buah apa ya? Oh, rupanya adik-adik itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu nggak boleh dimakan. Itu buah larangan. Kalau mereka makan, Tuhan hukum mereka. Adam dan Hawa ternyata nggak taat kepada Tuhan. Mereka lebih mendengarkan suara iblis. Akhirnya buah itu dimakan dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dampak dari dosa itu sangat mengerikan. Manusia itu ditetapkan untuk mati. Mati jasmani. Tubuh manusia ini akan mati dan kembali kepada debu. Akibat dosa adalah maut. Yang paling parahnya adalah hubungan manusia itu dengan Tuhan jadi putus. Hidup manusia itu menderita adik-adik. Hidup manusia dalam kesengsaraan. Nah, coba lihat dampak dosa saat ini apa aja terlihat di sekitar kita, ya. Ada perampokan kan? Nah, baru-baru ini kan heboh-heboh ya adik-adik ya.
bunga hilang di mana-mana, ya. Pot bunga hilang, termasuk pot bunga cuanto juga ikut hilang, ya. Lalu apa lagi? Perjudian adik-adik, pembunuhan adik-adik, perzinahan, melawan orang tua, suka berbohong, banyak bertengkar, membunuh, banyak dosa, banyak sekali dosa. Dan tidak hanya itu, ada penyakit juga. Hidup manusia juga susah mencari makan. Mama-mama melahirkan juga sakit. Banyak sekali akibat-akibat dosa. Oh adik-adik, manusia nggak tahan lagi. Manusia menjerit, manusia memohon pertolongan. Manusia berusaha berbuat baik supaya dia bisa selamat. Tapi ternyata itu tidak bisa menolong. Manusia tidak bisa menolong dirinya. Lalu kalau begitu siapa yang bisa menolong kita? Papa? Gak bisa. Mama? Gak bisa juga. Siapa? Pendeta? Contoh? Gak bisa juga. Karena semua manusia. Dan semua manusia itu butuh diselamatkan. Butuh pertolongan. Ternyata Allah yang menciptakan manusia itu, Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini, tidak tinggal diam loh adik-adik. Tidak tinggal diam. Tapi apa yang dia lakukan? Oh adik-adik, dia menyediakan pertolongan. Dan sebelum dia lahir ke dalam dunia ini, kelahirannya diberitahukan dulu, dibuatkan dulu, di dalam perjanjian lama sudah ada. Padahal dia belum lahir. Beberapa ratus tahun kemudian dia baru lahir. Kepada Yusuf kembali diingatkan bahwa Maria itu sedang mengandung. Mengandung dari mana? Dari Roh Kudus. Walaupun dia belum menikah, tapi dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Yesus. Kenapa diberi nama Yesus? Karena dia yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Dia yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita. Dia yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia yang akan menggantikan kita untuk menanggung hukuman dosa kita. Diberi dia nama Yesus. Mereka juga menyebut dia Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Ya, dia lahir ke dalam dunia ini, lahir menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah menyertai kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah selalu menyertai kita. Allah menyertai kita adik-adik, kita bisa rasakan di saat kita sedang berjalan. Di saat kita sedang berjalan ramai-ramai apalagi sendiri, Tuhan ada di situ. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dia ada. Dia ada selalu bersama kita. Makanya jangan sembarangan berlaku yang tidak-tidak, karena Tuhan selalu ada. Dia ada bersama kita, menuntun kita. Kalau kita buat salah, itu tidak boleh. Tuhan Yesus akan tegur kita. Bisa pakai loh orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai itu supaya kita tidak salah jalan. Dia menuntun kita, dia pegang tangan kita. Nah, di mana lagi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita? Di saat bobo. Mana bisa contoh? Kan sudah bobo. Iya adik-adik, kamu gak lihat. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu ada bersamamu. Tuhan selalu ada bersama Cuantau. Ada bersama kita di saat kita tidur. Dia yang selalu menjaga kita hingga besok kita bangun. Kita bangun sehat tanpa kekurangan apa-apa. Tuhan menjaga kita di sepanjang kawal malam. Jadi kita gak sendiri. Jadi kalau mati lampu, adik-adik jangan mama lalu menangis. Tidak boleh. Karena ingat, ada Tuhan Yesus selalu bersama kita. Di mana lagi ya Tuhan menyertai kita? Oh, ketika kita jatuh adik-adik, kita jatuh, kita terpeleset, ya, baik terpeleset oleh dosa, kita jatuh oleh dosa, atau kita jatuh benaran nih, ya, luka kaki kita. Siapa yang bisa menolong? Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kita pertolongan. Dia mengulurkan tangan untuk kita supaya kita bisa bangkit lagi, supaya kita bisa kuat berdiri lagi. Ajaib kan adik-adik Tuhan Yesus? Ya, ajaib. Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Nah, di mana lagi ya kira-kira ya? Di saat kita sakit, Tuhan Yesus juga ada di situ menyertai kita.
ya. Aduh, sakit kepala mama. Siapa yang nolong? Tuhan Yesus tolong. Berdoa, minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada selalu bersama kita. Dia memulihkan keadaan kita, menjadi sehat kembali, dan bisa bermain lagi bersama dengan teman-teman kita. Di mana lagi ya? Kira-kira di mana lagi Tuhan Yesus bersama dengan kita, menyertai kita di saat sedang bermain ya adik-adik. Di saat kita sedang senang, sedang bergembira, Tuhan Yesus juga ada di situ. Dia nggak biarkan kita sendiri. Dia bersama dengan kita. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, ya, walaupun kita nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Di saat mana lagi ya contoh ya? Di saat kita berbicara adik-adik, berbicara kepada Tuhan Yesus, bercerita kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus ada. Bahkan ketika kita bernyanyi sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan Yesus juga ada adik-adik bersama kita, menyertai kita. Dia sedang mendengar puji-pujian kita. Dia sedang mendengar curhatan hati kita, cerita kita, doa kita. Kalau kamu punya kesusahan, kamu mengadu sama Tuhan Yesus, walaupun kamu gak mendengar langsung suaranya, sebenarnya Tuhan Yesus tuh menjawab kita. Karena dia ada, mendengar kita selalu. Nah, di mana lagi ya Tuhan Yesus bersama kita? Di saat kita sedang senang, ulang tahun, kita sedang merayakan Natal, ada Tuhan Yesus di situ adik-adik. Di mana saja dia selalu ada. Ya, tidak hanya di saat duka dia ada, di saat senang pun, bersuka, Tuhan Yesus juga ada bersama kita. Nah, kalau lagi menangis, ada nggak Tuhan Yesus? Ada dong. Tuhan Yesus juga ada. Dia bersama kita. Tuhan, nilaiku rendah. Pasti papa mamaku nanti marah. Nah, gitu kan? Nah, Tuhan tolong Tuhan, supaya papa mama jangan marah. Aku kan sudah berjuang. Aku sudah belajar sungguh-sungguh. Tolong Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan Yesus. Tapi harus belajar sungguh-sungguh juga. Tuhan akan memelukmu, Tuhan akan menghiburmu. Menangislah di dalam doa, menangislah di dalam pelukan Tuhan Yesus. Dia mengerti tetesan air mata adik-adik. Ya, dia tidak diam. Apalagi kalian anak-anak, Tuhan sangat mengerti. Dia menghibur di saat kamu sedih. Dia mengerti, dia peduli kepadamu. Nah, adik-adik, di saat kita tidak berdaya sekalipun, tak mampu lagi menghadapi masalah, walaupun kalian anak-anak, ada masalah-masalah yang bagi kalian gak sanggup dipikul, pasti ya. Kalian tidak tahu bagaimana lagi jalan keluarnya. Di saat itu berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mendengarmu. Tuhan Yesus tidak jauh, dia ada di dekatmu. Dia ada bersamamu, dia ada di dalam hatimu. Berdoalah, berserulah, dan berserahlah kepada Tuhan. Dia akan menguatkanmu, bahkan dia akan menggendong engkau ketika engkau tidak berdaya. Apakah Tuhan Yesus ada juga di tengah-tengah situasi wabah virus corona ini? Ya, Tuhan Yesus ada. Tuhan beserta kita, Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita bisa lewati adik-adik 9 bulan lamanya hidup di tengah-tengah corona, siapa yang menolong kita? Tuhan. Nah adik-adik, artinya adalah Allah yang lahir itu, yang menjadi manusia itu, dia adalah Allah yang selalu peduli kepada kita. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah, di mana saja. Ada di dalam lagu kan, lagu SD ya, lagu TK ya. Di gunung kau ada, di laut engkau ada, di samudra ada, di mana lagi? Di semua tempat ada. Itu buktinya bahwa Tuhan itu memang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Jangan takut adik-adik, walaupun kita masih berada di dalam situasi corona, tetapi ingat, Tuhan Yesus ada bersama kita, menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Dia selalu menjaga kita, tetapi patuhi dan lakukan arahan-arahan yang ada.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Dia yang lahir adalah Allah yang menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah. Dan di dalam keadaan apapun. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, siapakah yang menciptakan dunia ini? Pencipta dunia ini adalah Tuhan, Allah Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Apakah Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan? Benar, Tuhan adalah kekal. Ia sudah ada sebelum semuanya ada. Sebelum dunia ada, Dia telah ada. Sebelum bumi dan segala isinya jadi, Dia sudah ada. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan alam semesta beserta isinya selama 6 hari. Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ia menciptakan segala binatang di darat, laut, dan udara. Dan Ia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan sungguh semua yang Ia ciptakan baik dan sempurna. Hawa, lihatlah, taman ini begitu indah. Dan semua tumbuhan dan buah-buahan di sini boleh kita makan, kecuali Yang satu ini. betul sekali. Kamu tunggu di sini ya. Aku akan mencari buah-buahan buat sarapan. Selamat pagi, Hawa. Wah, kelihatannya kamu lapar. Kenapa kamu tidak makan buah ini saja? Lihatlah, buahnya tampak bagus. Rasanya pasti sangat nikmat. Tetapi Adam bilang Tuhan melarang kami makan buah ini. Hahaha. Pasti Adam salah dengar. Ini namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau makan ini, kalian akan menjadi seperti Tuhan. Tuhan itu baik. Masa sih yang melarang kalian makan buah yang begitu ajaib ini? Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Ah, masa sih? Coba saja. Tapi, Ayo, coba saja. Kalau nggak dicoba, pasti nggak akan tahu bagaimana rasanya. iya deh, nyobain satu saja. Nikmat sekali. Sayang, cobalah buah ini. Enak sekali. Ya Tuhan, Hawa, kita telah melanggar perintah Tuhan. Bagaimana ini? Sejak itulah dunia ini hidup dalam kungkungan dosa. Manusia hidup dalam hukuman, manusia terikat oleh kutuk,
Itu sebabnya manusia menderita, sakit, hidup dalam kejahatan, dan akhirnya binasa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Jadi, sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia juga sudah terputus hubungannya dengan Allah. Benar. Sejak saat itu, manusia sudah berada di bawah hukuman Allah. Aduh, kasihan sekali. Apakah semua manusia akan binasa? Siapa yang akan menolong mereka? Bapak, kasihan sekali mereka. Tenang anakku, memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua usahanya sia-sia, semua korbannya sia-sia, karena tidak ada manusia yang bisa mencapai Tuhan. Tetapi, syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela mengaruniakan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk turun ke dunia menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal yang bahagia. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Apa arti salam itu, wahai utusan Allah? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja
atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf, tunangan Maria, setelah tahu tunangannya mengandung, maka ia dengan diam-diam akan menceraikannya. Namun malaikat Tuhan datang kepadanya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oleh karena titah Kaisar Agustus, maka Yusuf membawa Maria untuk mengikuti sensus. Dan ketika tiba di Betlehem, tibalah saatnya Maria akan melahirkan. Mereka tidak mendapat tempat, hanya sebuah kandang hina dan kotor yang mau menerima kelahiran Sang Raja Damai. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para hamba-hamba Tuhan, para majelis, rekan-rekan pengurus yayasan, pimpinan perguruan, para kepala sekolah, dan guru-guru yang saya banggakan. Juga kepada orang tua murid dan murid-murid yang kami sayangi. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita sama-sama memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Natal tahun ini agak sedikit berbeda dibanding dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi ini masih berlangsung, kita terpaksa harus merayakan secara sederhana dan melalui online. Saya percaya kita semuanya pasti sudah merindukan supaya kita bisa sama-sama merayakan, bertatap muka, berbagi sukacita dan kebahagiaan bersama. Tapi karena pandemi ini kita masih belum dapat merayakan secara tatap muka. Tema Natal tahun ini adalah dikutip dari kitab Matius 1:23. Dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa Tuhan bukan saja sudah mengkaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Tuhan juga berserta kita di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya dengan pandemi ini ada maksud Tuhan di dalamnya, agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan.
Oleh karena itu juga mari kita terus bersandar dan berseru kepadanya. Kepada murid-murid, biarlah terus bersemangat dalam belajar, karena kalianlah masa depan, tunas harapan masa depan bangsa dan negara ini. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, walaupun masih dalam belajar online ini. Juga kepada para guru, teruslah berimprovisasi, meningkatkan kemampuan dan skill, karena tantangan-tantangan ke depan akan semakin berat. Tantangan-tantangan depan harus dijawab dengan peningkatan kemampuan kita. Oleh karena itu, terus kita belajar, terus tingkatkan kemampuan, agar kita bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua murid yang sudah menjalin kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua di dalam pembinaan karakter dan moral anak murid kita. Karena kita sama-sama berkewajiban untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, negara, dan bangsa. Mari terus kita taati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Akhirnya, saya selaku Ketua Yayasan PKMR 2 mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2021. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semuanya. We are going to see the performance of our friends, but firstly let's sing Selamat Datang. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dan tarian kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi Selamat Datang. Oh
kita dapat merayakan hari Natal. Let's see dance from kindergarten. Mari kita lihat tarian dari TK. Let's clap our hands. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wow, so great! Let's see poetry Rasakan Yesus bersama kita. Mari kita saksikan puisi Rasakan Yesus bersama kita. 1, 2, 3. Asalkan Yesus beserta kita. Bila Natal kali ini aku memakai baju yang lama, tidak apa-apa mama papa. Aku tetap bersemangat dan bersukacita karena Yesus ada di hatiku. Tidak ada kue lezat dan kado berpita. Sungguh tidak mengapa papa mama, asalkan Yesus beserta kita. Oh, alangkah indahnya hidup bersama Yesus. Is there any joy? Masih ada sukacita? Let's see kindergarten teacher music performance Feliz Navidad. Mari kita lihat kolaborasi musik guru TK Feliz Navidad.
Saudara-saudari, mari kita terima berkat dari Allah. Kiranya Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai orang percaya, tinggal di dalam diri kita, senantiasa beserta dengan kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan perlindungan kemanapun kita pergi, menyertai kita untuk menjauh dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.